Cek. Cek. Oke, Reski. Cek, cek. Ini Tes. tetap di sini saja anunya. Ya.
Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Nya, pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi, kita memohon kepada Tuhan kiranya senantiasa melindungi kita dari ancaman virus yang cukup mengancam jiwa dan nyawa kita. Untuk itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuliakan nama Tuhan hari ini dengan menggunakan tata ibadah live streaming bentuk yang ketiga. Sidang jemaat, dengarkanlah firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Jemaat, saya silakan untuk berdiri dan kita menyanyikan nyanyian NKB nomor 5 bait 1 dan baitnya yang kedua. Seluruh dunia menyanyikanlah Kau Allahku, setinggi langitlah pujian bergema, bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia menyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia menyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur dengan penuh syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia menyanyikanlah Kau Rajaku. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sidang jemaat, marilah kita membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 145 ayat pertama sampai 9. Kita akan baca secara responsorial
Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu sidang jemaat membacakan ayat yang genap. Demikian, puji-pujian karena kemurahan Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan megahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan beritakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatan yang dahsyat akan di muka mereka, dan kebesaran-Mu hendak aku ceritakan. Mereka dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita aminkan Mazmur puji-pujian dari NKB nomor 7 ayatnya yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Sidang jemaat, marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat tebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami dan penuhilah kami dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Kita aminkan pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah dari NKB nomor 17 bait yang pertama. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direnggut, karikamu tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia menjadi yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh
Sidang jemaat untuk amanat hidup baru, saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Amanat hidup baru terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sidang jemaat mengaminkan amanat hidup baru. Kita menyanyi dari NKB nomor 14 bait pertama dan kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum persembahan dikumpulkan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh Kudus-Mu selalu mengajar kami, serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu di dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita iringi dengan menyanyikan lagu NKB nomor 133. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan
Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk pengakuan iman rasuli maka dengan penuh kasih jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Ia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pulih dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dalam ibadah yang kudus di pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ranggil hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mendengar, memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, anak kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ia mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, carilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Anak Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam ibadah yang kudus di pagi hari ini bersama kita melandasi kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai ayat yang ke-30 dan ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Yohanes pasal 4 ayat 28 sampai ayat yang ke-30 dan pada ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Tetapi ia berkata kepada mereka, ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepada untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan kamu mengatakan 4 bulan lagi tiada musim penuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingku dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal,
sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria di kota itu telah percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Itulah sedemikian jauh dari bacaan firman Tuhan dalam ibadah yang kudus di pagi hari ini. Dan Yesus bersabda, berbahagia bagi setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memahami, lalu melakukan di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Sidang jemaat ini kasih dan diberkati Tuhan. Tema dan kesimpulan dari bacaan kita hari ini adalah dipulihkan untuk memberitakan Injil. Dipulihkan untuk memberitakan Injil. Sidang jemaat ini kasih dan diberkati Tuhan. Salah satu mujizat yang terbesar yang dilakukan dan dikerjakan Allah dalam kehidupan manusia adalah mujizat tentang keselamatan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Saudara-saudari, Yesus Kristus sendiri berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi adalah orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bandingkan Markus 2 ayat yang ke-17. Jemaat dikasih ini diberkati Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini kita dapat melihat dan memahami tentang bagaimana rencana dan karya Tuhan Yesus menyelamatkan dan mengubah seorang perempuan berdosa, yakni seorang perempuan Samaria. Melalui perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ternyata menghasilkan keputusan penting di mana hati perempuan itu menerima air hidup yang kekal yang Tuhan Yesus telah berikan kepadanya. Artinya, perempuan itu percaya akan Kristus sebagai sumber air hidup yang kekal. Pertanyaan kepada kita hari ini adalah, lalu bagaimana respon perempuan itu? Dikatakan bahwa ia langsung pergi dan menjadikan saksi bagi seisi kota Samaria. Kisah perempuan Samaria ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita terlepas dari kehidupan kita yang penuh dengan kesalahan. Jika kita mau sadar dan kita mau bertobat, Allah benar-benar peduli dan menghargai kita hingga ia secara aktif mencari kita.
untuk membawa kita ke dalam persekutuan yang dekat dengannya, agar kita menyembah kepadanya dan ia menjadi saksinya bagi orang-orang yang lain. Sidang jemaat dikasihi dan diberkati Tuhan, perikop bacaan firman Tuhan hari ini memuat beberapa hal penting dan menarik untuk diperhatikan, sehingga menjadi inspirasi, motivasi, dan semangat dalam beriman kita. Yang pertama, perempuan itu meninggalkan tempayannya. Sebagaimana sabda Tuhan berkata kepada kita, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Artinya, perempuan itu menceritakan kepada orang-orang di kota bahwa ia telah berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, mari lihat, mungkinkah dia Kristus itu? Ketika perempuan Samaria itu sampai di kota, maka ia menyatakan bahwa di sana, di dekat sumur Yakub, ia bertemu dengan seorang yang mengatakan segala sesuatu yang benar yang pernah diperbuatnya pada masa yang lalu. Karena dia mengajak mereka untuk melihat, dan katanya kepada orang-orang Samaria, mungkinkah dia Kristus itu? Artinya bahwa perempuan itu mengajak orang-orang di kota Samaria untuk pergi melihat dan bertemu dengan Yesus. Yang ketiga, mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Perempuan Samaria itu berhasil membawa mereka menemui Yesus yang sudah mengatakan dengan benar segala sesuatu yang diperbuatnya pada masa yang lalu. Orang banyak percaya kepada kesaksian perempuan Samaria bahwa ia telah bertemu dan menerima Yesus. Yang keempat, banyak orang Samaria di kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus. Sebagaimana sabda Tuhan berkata, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepada aku segala yang telah aku perbuat, bahwa dia adalah Yesus Kristus, anak tunggal Allah, dialah Mesias dan juru selamat manusia yang percaya kepadanya. Ayat yang ke-39. Yang kelima, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, sebagaimana sabda Tuhan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus. Mereka memintanya kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat yang ke-40. Yang keenam, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya. Sebagaimana sabda Tuhan, maka lebih banyak lagi orang-orang di kota Sikar yang menjadi percaya kepadanya karena perkataan dan pengajarannya tentang Injil dan firman-Nya. Ayat yang ke-41. Dan yang ke-7, dialah benar-benar juru selamat dunia. Sebagaimana sabda Tuhan, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ayat yang ke-42. Saudara-saudari, mengapa orang banyak bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat? Yang pertama, memang mereka mendengar kesaksian dari perempuan Samaria itu. Dan yang kedua, mereka sudah mendengar segala perkataan dan pengajarannya yang langsung disampaikan oleh Yesus Kristus, Mesias dan juru selamat
bagi dunia ini dan bagi kita sekalian. Sidang jemaat dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah kita menyimak dan merenungkan kesaksian perempuan Samaria di atas melalui perikop bacaan hari ini, maka terdapat beberapa pertanyaan penting untuk bisa direnungkan dan dijawab dalam hati masing-masing kita. Yang pertama, bagaimanakah dengan sikap kita setelah kita merenungkan kesaksian perempuan Samaria? Apakah kita sudah semakin percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah anak tunggal Allah Bapa, Dialah Mesias, Dialah juru selamat bagi semua orang berdosa yang percaya kepadanya? Yang kedua, sudahkah kita memberitakan Injil dengan memberikan kesaksian kepada suami, istri, anak, cucu, mertua, menantu, keluarga, dan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia bahwa Kristus Dialah Tuhan dan juru selamat bagi semua orang yang berdosa dan percaya kepadanya? Yang ketiga, sudahkah kita menjadi percaya bahwa Dia adalah Kristus, anak tunggal Bapa, Dialah juru selamat bagi manusia yang berdosa? Kendati secara fisik kita belum atau tidak pernah bertemu dengan Yesus seperti yang dialami oleh perempuan Samaria dalam bacaan hari ini, sambil kita terus setia untuk beribadah kepadanya, sambil terus kita berdoa kepadanya, sambil terus kita memuji, memuliakan dan menyembah kepada Dia, dan kita terus mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui memberikan persembahan yang terbaik dalam kehidupan masing-masing kita. Saudara-saudari, berbahagialah kita yang sudah semakin percaya akan Kristus Yesus dan sudah memberitakan Injil dengan memberikan kesaksian kepada orang-orang lain di sekeliling kita, dan terlebih kepada orang-orang yang belum percaya akan Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saudara-saudara, mari kita terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita terus mengandalkan Kristus karena Dia telah berkorban. Ia telah menyerahkan seluruh hidupnya adalah untuk menebus dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bahkan Dia telah mempersiapkan mahkota kehidupan, ialah hidup yang kekal bagi setiap yang percaya. Sama seperti perempuan Samaria yang telah diubah, yang telah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Mari kita pergi seperti perempuan Samaria, memberitakan kepada orang-orang lain bahwa dia telah bertemu dengan Yesus, supaya semua orang di atas muka bumi ini mengetahui dan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena itu mari kita terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kita percaya melalui pekerjaan Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk terus menjadi saksi, yakni memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada dunia ini, sehingga dunia orang percaya bahwa Kristus Yesus Dia Tuhan dan juru selamat. Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa hidup dalam pengharapan dan memberitakan firman-Nya kini dan sepanjang masa. Amin.
Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan bersama kita mengagungkan nama Tuhan dari ujian dari NKB nomor 116 pada bait yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sidang jemaat dikasih dan diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, syukur dan puji-pujian layak kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Anak kasih dan anugerah Tuhan kembali memberi kesempatan di hari yang Tuhan kuduskan bagi kami hari ini, untuk bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu, mempersembahkan puji-pujian kami di hadapan hadirat yang kudus. Walaupun kami tidak secara langsung ada masa pandemi, dan kami boleh mempersembahkan syukur dan puji-pujian kami lewat ibadah secara live streaming hari ini. Melalui syukur dan syafaat ini, kami bersyukur, berterima kasih oleh berita firman Tuhan yang memberikan kesaksian dan menguatkan iman percaya kami. Sama seperti perempuan Samaria yang telah diubah, yang telah bertobat dan percaya akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ia pergi memberitakan kabar keselamatan bagi orang-orang lain di kotanya, dan semakin banyak orang yang tahu dan percaya bahwa Kristus Yesus Dia Tuhan dan Juru Selamat. Ialah Tuhan kami, menjadi tanggung jawab gereja dan kami sekalian adalah ketika kami percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia maupun supaya kami pergi memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mampukan kami melalui pekerjaan Roh Kudus untuk senantiasa menjadi alat bagi tangan Tuhan dalam rangka memberitakan Injil bagi dunia ini. Ialah Tuhan kami, melalui syukur dan syafaat hari ini juga kami hendak menyatakan syukur dan kegembiraan bersama dengan beberapa anak-anak Tuhan yang belum merayakan hari ulang tahun dari tanggal 12 sampai 18 Juni hari ini. Masing-masing anak Sifra, Natruan, Pak Rubak, Bapak Yunus Ahitopel, Ibu Risti Juliani Jumanto, anak Greselin Celia Mananggel, anak Sarah Julia Fidel Samosir, Bapak Alexander, Saudara Ilius Ali Allo, anak Gidel Alpim Patala, anak Eko Yudo Baskoro Larema, dan Bapak Deli Mande. Mereka mengucap syukur bahwa kasih dan anugerah Tuhan
Ia memberi kesempatan bagi mereka untuk boleh merayakan hari ulang tahun masing-masing mereka ini. Mari tuntun dampingi mereka dalam menapaki perjalanan hidup ke depan, dan kasih dan rahmat Tuhan akan terus menyertai mereka, dan mereka pun akan senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ialah Tuhan kami, juga melalui syukur dan syafaat hari ini, kami hendak mendukung dalam doa beberapa sidang jemaat Tuhan yang tengah di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Masing-masing Bapak Darmaji, istri dari Bapak Deli Mande, Bapak Samuel Satu, Oma Ani Rakian, anak Selim Putri Sion, Bapak Penatua Martin Rake, Bapak Penatua Lukas Kano dan Ibu bersama anak, Dokter Kiki, Bapak Refli Petrus Kande, Nyonya Antomia Are, Nyonya Penatua Rosalina Lande. Mari Tuhan dampingi mereka semua ini, memberkati semua bentuk-bentuk pelayanan perawatan, melalui obat-obatan, makanan dan minum mereka konsumsi. Berkati dan jadikan saluran berkat, dan sungguh-sungguh memberi kekuatan dan pemulihan kesehatan. Dengan satu harapan, mereka boleh sehat dan sembuh untuk kembali memuliakan Tuhan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Allah terus berkenan bagi mereka sekalian. Demikian juga beberapa anak-anak Tuhan yang dalam pemulihan kesehatan, masing-masing Ibu Martina Rempe, anak Adele Sitompul, Ibu Norpa Sumule, Ibu Penatua Ori Barens, Ibu Ola Bawondes, Bapak dari Bapak Istinus Lapomi, Ibu Yuanita Aridap Arubak, Ibu Iris Abia. Mari tuntun dampingi mereka dalam melantikan pemulihan dari Tuhan dengan satu keyakinan bahwa ke depan Tuhan akan memberikan anugerah dan mereka boleh pulih, mereka boleh sehat dan sembuh untuk kembali beraktivitas dan kembali untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga beberapa anak-anak Tuhan yang saat ini tengah dalam duka cita karena Tuhan telah mengambil kembali orang-orang yang mereka kasih. Masing-masing keluarga Bapak Samuel Satu yang Tuhan telah menyatakan kasih dan kuasanya bagi orang tua terkasih mereka di Tanah Toraja beberapa waktu yang lalu. Demikian juga keluarga Bapak Abraham Staus yang juga telah menyatakan kasih memanggil orang tua terkasih mereka di Bombana beberapa waktu yang lalu. Demikian juga keluarga besar Ibu Pesriana yang pada hari kemarin Tuhan memanggil suami, yakni Pendeta almarhum Bapak Sirajudin. Juga keluarga besar dari keluarga Bapak almarhum Pendeta Gerson Lakebo. Mari tuntun dampingi mereka semua ini di dalam menapaki perjalanan hidup, dan mereka terus melihat dengan mata iman peristiwa kematian, duka cita ini, bahwa di balik duka cita dan kematian ada sebuah pengharapan, ada sebuah kepastian, ialah adanya kebangkitan orang mati, sama seperti Kristus mati dan ia bangkit. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan yang hidup dan mati dalam Kristus, maka kelak ia pun akan dibangkitkan dan diberikan mahkota, ialah hidup yang kekal bagi setiap yang percayakan dia. Dan itu tuntun dampingi mereka semua ini dalam menapaki perjalanan hidup, dan mereka terus hidup dalam pengharapan dan penghiburan dari Tuhan sendiri. Ialah Tuhan kami. Demikian juga beberapa anak-anak Tuhan
yang menyatakan syukur dan persembahan masing-masing keluarga besar PS Limbongan dan Bapak Atmariadi Pak Gapung. Mari tuntun dampingi mereka dalam menapaki perjalanan hidup. Kiranya persembahan syukur mereka ini Tuhan ubah dan mencari berkat untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah kehidupan dalam pelaksanaan Tripanggilan Gereja di lingkup Jemaat Efrata Andono. Ialah Tuhan kami, melalui syukur dan syafaat hari ini kami hendak mendukung dalam doa bagi seluruh komponen jemaat ini dalam menapaki perjalanan hidup, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan di tengah masyarakat bangsa dan negara ini. Mari berkati setiap suami dalam tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan penuh harapan melalui semua itu mendatangkan berkat di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Bagi setiap istri dalam segala kesibukan dalam pekerjaan, dalam mendampingi suami, anak kekasih, berkati, dan setiap ibu-ibu akan terus merasakan kuasa kasih Tuhan dalam perjalanan hidup masing-masing mereka. Demikian juga bagi semua anak-anak kekasih kami yang tengah berjuang dalam bidang pendidikan, berkati dan kuruskan dengan satu harapan ke depan mereka boleh meraih sukses dan menjadi sukacita bagi setiap keluarga dan kerabat. Demikian juga bagi pemuda dan pemudi kami yang terus berjuang untuk mencari pekerjaan. Mari berkati perjuangan dan upaya mereka. Beri kemungkinan ke depan mereka mendapatkan suatu pekerjaan dan menjadi masa depan dari anggota pemuda dan pemudi kami di tengah-tengah jemaat Efrata. Demikian juga hendak mendukung dalam doa baik gereja-gereja Tuhan di atas muka bumi ini dalam pelaksanaan Tripanggilan Gereja dan lebih khusus GEP Sultra, baik pada lingkup sinode, klasis, dan seluruh jemaat-jemaat. Mari berkati kami dan kami terus siap sedia memberitakan Injil di tengah kehidupan kami, khususnya di bumi Sulawesi Tenggara. Demikian juga di dalamnya kami hendak mendukung dari persiapan dari pelaksanaan sidang sinode yang tertunda menjadi rencana 27 sampai tanggal 30 Juli 2021 di Kabupaten Kolaka. Jika Tuhan berkenan, beri waktu dan kesempatan dalam melaksanakan persidangan sinode untuk mengevaluasi kinerja kami sepanjang 5 tahun. Tetapi sekaligus diberi kesempatan bagi kami untuk memilih pengurus sinode yang baru untuk 5 tahun yang akan datang. Ialah Tuhan kami, demikian juga negara dan bangsa ini. Kami terus mendukung dalam syafaat, memberkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Berkati mereka, beri kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam pelaksanaan dari pemerintahan ini, sehingga negara dan bangsa kami walaupun di tengah-tengah wabah COVID-19, namun kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan negara dan bangsa kami. Oleh karena itu berkatilah upaya-upaya pemerintah dalam mengentaskan virus corona ini, supaya diberi kesempatan dalam pengadaan vaksin, juga pendistribusian vaksin ke seluruh daerah dengan satu harapan melalui vaksinasi ini menjadi satu upaya dalam rangka mengentaskan wabah virus corona ini. Namun jika Tuhan berkenan, kami mohon basmi dan musnahkan virus ini supaya kami kembali dengan aman, dengan leluasa untuk melakukan tanggung jawab dan pekerjaan, dan terlebih tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami. Ialah Tuhan kami juga dengan penuh kasih hendak mendukung dalam doa bagi seluruh pelayan-pelayan dalam lingkup jemaat Efrata, Meratu dan Diaken, BP3C, mengurus kategorial, guru-guru smar, panitia pembangunan, panitia jemaat, administrasi, koster,
menata multimedia, Antoria, Dianis, bahkan semua kami dalam arak-arakan dalam pekerjaan Tuhan ini. Mari tuntun, dampingi dan berkati kami semua, dan kami terus siap sedia sesuai tanggung jawab dan job dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan, dan itu kiranya kami terus lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan, dan sungguh-sungguh menjadi sebuah persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ialah Tuhan kami, tuntun dampingi seluruh jemaat yang boleh beribadah secara live streaming di rumah masing-masing, dan mereka tetap fokus untuk memuliakan dan menyembah Tuhan melalui ibadah kami di pagi hari ini. Berkati kami sekalian dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang akan datang. Dan jika Tuhan berkenan, kami boleh beribadah lagi secara langsung pada minggu 25 Juli yang akan datang. Tapi semua ini kami pertaruhkan dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang memberi yang terbaik bagi kami umat Tuhan yang ada di lingkup Gen Sutra, dan secara khusus yang ada di jemaat Efrata Andono. Ialah Tuhan kami, inilah seluruh rangkaian ungkapan syukur, sukacita, pengharapan, dan segala permohonan kami melalui ibadah yang kudus di pagi hari ini. Berkenan Tuhan mengampunkan akan segala dosa dan kesalahan kami, lalu sambut dan terima kami. Ia datang berdoa di hadapan hadirat yang kudus, di dalam dan melalui Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Parta jemaat pada pagi hari ini, Minggu tanggal 18 Juli 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami sampaikan bahwa untuk ibadah keluarga atau ibadah rayon ataupun ibadah kategorial untuk sementara belum dilaksanakan, sambil kita menunggu situasi baik, kemudian kita akan melaksanakan kembali dan kami akan sampaikan melalui warta jemaat. Kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli atau minggu yang akan datang akan dilaksanakan ibadah hari Minggu bentuk, kita akan menggunakan tata ibadah bentuk 4, dan kita akan melaksanakan ibadah pagi pada pukul 9 yang akan diikuti oleh rayon 1 dan rayon 3, sedangkan pada sore hari akan diikuti oleh rayon 2 dan rayon 4. Kami sampaikan ini manakala surat edaran gubernur seperti yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu itu berlaku sampai tanggal 21, dan manakala surat ini diperpanjang, maka ibadah pada hari Minggu itu kita tidak laksanakan tatap muka, tetapi kita akan laksanakan dalam bentuk online. Ini kalau tidak ya diperpanjang. Kalau tidak diperpanjang surat edaran gubernur, maka kita akan laksanakan ibadah, tetapi kalau diperpanjang maka kita akan laksanakan ibadah secara online. Kami harap jemaat menunggu informasi dan kami akan informasikan melalui WA gereja yang ada. Kemudian selanjutnya Minggu tanggal 25 Juli akan dilaksanakan ibadah PK Smart yang akan dilaksanakan pada pukul 7.30 atau setengah 8, dan ini dilaksanakan di rumah masing-masing melalui ibadah online.
Selanjutnya amplop syukur ulang tahun untuk jemaat dan syukur ulang tahun untuk PKPG itu telah disiapkan di mading. Silakan Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk memberikan persembahan syukurnya dapat mengambil di mading di gereja yang sudah disiapkan. Kemudian kami juga sampaikan bahwa untuk laporan keuangan ini akan menyusul disampaikan melalui WA gereja karena ada beberapa penerimaan yang belum sempat disampaikan melalui tata usaha, khususnya persembahan minggu atau kolekte minggu yang lalu, sehingga dari tata usaha belum menyampaikan laporan keuangan khusus untuk laporan keuangan jemaat. Sedangkan untuk laporan keuangan kategorial ini sudah ada sekolah minggu. Silakan dicermati dan dilihat kalau ada pencatatan yang salah bisa diinformasikan untuk diperbaiki selanjutnya. Kemudian hal-hal lain, ucapan selamat kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang boleh mengalami kasih Tuhan melalui ulang tahun. Tuhan memberkati. Kami juga sampaikan terima kasih atas persembahan syukur sebagaimana yang telah disampaikan melalui doa syukur dan syafaat. Tuhan kiranya memberkati keluarga yang telah membawa persembahan syukurnya pada hari ini. Kemudian pembaharuan nikah sebagaimana yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu antara Bapak Pendi Haikase dan Ibu Melda, Bapak Yosua Yudohadi Ismanto dan Ripka Rika Mariati, kemudian Bapak Aquila Edison Tameon dengan Ibu Ladidiana Abu untuk sementara ditunda. Jadi karena beberapa waktu yang lalu telah disampaikan bahwa dalam bulan ini akan dilaksanakan pembaharuan nikah dari ketiga keluarga atau ketiga saudara ini, maka karena kondisi yang belum memungkinkan untuk kita laksanakan ibadah secara tatap muka dan secara langsung, sehingga pelaksanaan pembaharuan nikah ini untuk sementara ditunda. Nanti menunggu informasi dan pengaturan dari majelis jemaat kalau kondisi dan situasi sudah dapat kita laksanakan ibadah secara tatap muka. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Atas perhatian sidang jemaat kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Halo. Sidang jemaat dikasihi dan diberkati Tuhan, dipersilakan berdiri dan kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah di pagi hari ini bersama kita mengagungkan nama Tuhan dari pujian NKB nomor 128 bait yang pertama. Ku berserah kepada Allahku di daratku, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tafanda ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Jemaat yang kasih dan berkati Tuhan, kembalilah kamu dengan sukacita dan pengharapan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan
dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sambil tetap berdiri, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi NKB nomor 188 bait yang pertama. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang megah. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat bersatu teduh. Selamat berkarya sepekan ke depan. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.